Saya mau tanya tentang wasta'inu bisabri wassalah. Itu mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu maksudnya sabar yang seperti apa dan sholatnya itu dengan sholat apa? Baik, itu ada dua redaksi. Keduanya di surah Al-Baqarah, satu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45, ya. Kemudian yang kedua dikuatkan di ayat 153. Masing-masing di mushaf di sebelah kanan, satu di tengah, yang kedua agak ke bawah sedikit. Wasta'inu bis-sabri was-salam. Jika engkau punya masalah, jangan mengeluh, kata Allah. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Karena semua orang pun punya masalah. Dalil memahami masalah itu ada di Quran surah kedua ayat 155. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Walanabluwannakum bisyai'. Setiap orang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan masalah. Ujian itu aku siapkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan ingin membebani hidupnya bermasalah. Perhatikan cara memahaminya. Kata Allah, aku berikan ujian bukan supaya jadi beban, tapi supaya meningkatkan kualitas hidupmu. Sebab kalau nggak diuji, nggak ada ujian, kualitas nggak meningkat. Sekarang gini, kita punya anak SD, mau naik ke SMP, kan ada ujian dulu. SMP ke SMA ada ujian kan? Kenapa ada ujian? Untuk menguji kualitasnya, sudah layak belum masuk SMP. Kalau di situ saja kita paham, maka bagaimana hidup kita yang kompleks? Pasti lebih butuh ujian. Kalau antum nggak diuji dari mulai berangkat training dulu, nggak siap nanti ke sini. Pasti ada ujian. Maka ujian itu didesain oleh Allah untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas hidup kita, bukan memberikan beban. Karena itu sepanjang kita hidup pasti ada ujian. Jadi rumus hidup itu bersanding dengan ujian. Ujian sama dengan hidup. Yang tak ingin ujian, tak ingin punya masalah, sama dengan tak ingin hidup. Jelas ya? Saya tanya pada teman-teman di sini, siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Tuh. Nah, sudah selesai. Ya, artinya kalau kita berhadapan dengan masalah, hidup kita masih normal. Ya ini tenang-tenang begini belum tentu nggak punya masalah itu. Ustadz juga sama, jangan dikira nggak ada masalah. Bahkan masalahnya lebih banyak tuh, masalah antum dipikirin juga tuh. Masuk. Oke. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Sekarang, tapi Allah kan Maha Adil, tidak membiarkan hambanya larut dalam persoalan. Makanya diberikan rumus, kata Allah, kalau kamu punya masalah, pertama minta tolong kepada Allah untuk menuntaskan itu. Bagaimana cara mudah mendapatkan kualitas hidup? Bagaimana cara mintanya ya Allah? Kata Allah, pertama bisabri, sabar dulu, terima. Jadi kalau sedang punya masalah, terima dulu. Karena rumusnya begini, cara bersabarnya seperti apa? Turunkan formulasinya. Pertama di Al-Baqarah ayat 286 di akhir ayat. La yukallifullahu nafsan. Nah, cara pertama menerima ujian itu, tanamkan pada jiwa kita, Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali kita mampu. Di kaidah pertama, tidak ada yang diuji dan tak mampu menjalani itu. Mustahil Allah titipkan ujian kalau dia tak mampu menjalani itu. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya Anda yang mampu. Yang lain tidak. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Karena itu kalau sedang punya masalah, jangan dikeluhkan, terima dulu. Dan nggak usah bikin status. Cuman saya yang mampu, yang lain tidak. Nggak usah capek gitu. Ya. Nah setelah itu, kata Allah, hadirkan keyakinan yang kedua. Rumusnya banyak. Lihat sini. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Di balik semua yang sulit pasti ada kemudahan. Itu kalau ditarik ke bahasa psikologi, jadinya begini maknanya. Pasti selesai. Mudah ini. Nah, kalau antum punya masalah ingin cepat selesai, kata Quran, begitu terima, tanamkan pada jiwa. Paling selesai. Gampang ini. Ini hadirkan dalam jiwa begitu. Kalau sudah ada begitu, optimis nanti. Jelas ya? Dan prinsipnya, Quran surah kedua ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kamu mudah. Makanya kalau kita dapat persoalan, langsung pada diri kita yakinkan. Bisa selesai. Mudah ini. Setelah itu, jangan cukupkan sampai situ. Wassalah. Bawa lewat sholat. Makanya sholat dalam fikih disebut doa. As-sholatu hiya doa. Doa itu minta sesuatu. Karena itu dipanggil kita untuk sholat, untuk menuntaskan urusan-urusan kita. Datanglah kepada Allah. Anda punya masalah di perusahaan, datang pada supervisor, minta petunjuk. Datang ke atas, minta solusi. Sekarang, Anda datang kepada Allah, diundang langsung oleh Allah, mencipta semuanya, yang punya segalanya. Apa yang tidak mudah bagi Allah?
Apa yang sulit bagi Allah? Nggak ada. Karena itu ketika kita diminta sholat, pada hakikatnya sholat itu hakikatnya, hikmahnya bukan ingin memberikan beban kewajiban, tapi sesungguhnya mempermudah semua urusan kehidupan kita. Makanya kalau orang sholatnya benar, ini kan persoalan hidupnya. Maaf ya, dari mulai subuh orang ke zuhur pasti ada masalah, diminta sholat zuhur, hilang masalah. Zuhur ke asar, ngadap lagi, hilang masalah. Asar ke maghrib, punya masalah, hilang lagi. Maghrib ke isya, tuntas. Isya ke subuh, tinggal tidur. Selesai. Menghadap dengan benar. Makanya semua bacaan sholat itu doa. Duduk di antara dua sujud berapa banyak? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Minta rezeki, minta ampun, minta perlindungan, minta sayang. Ada semua. Mohonkan demikian. Dan dijawab itu. Hadis kuncinya banyak kok. Baru Al-Fatihah saja kalau kita benar, kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau salat hambaku benar, masalah apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Makanya orang-orang dulu termasuk para nabi itu salat semuanya. Kalau ada hajat, salat. Salat mereka. Ya, Nabi Isa salat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat ke-14. Nabi Zakaria bahkan minta kepada Allah supaya minta punya anak, sholat. Quran surah ketiga Ali Imran, ya. Ayat berapa? 38 sampai 39. Sholat. Dan jawaban punya anak soleh itu, Nabi Yahya, maaf. Jawaban punya anak Nabi Yahya itu turunnya saat sholat. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Turun malaikat menyampaikan kamu akan punya anak namanya Yahya. Kapan turunnya? Saat sedang sholat. Nabi Ismail kakek buyut Nabi Muhammad sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Semua orang sholat. Nah, bagaimana sholat-sholat yang benar itu? Itu yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang sholat yang khusyuk, yang siap-siap sebelum sholat merasakan pertemuan dengan Allah. Artinya punya kesiapan. Anda dipanggil pimpinan, apa mungkin berpenampilan seperti ini? Tidak. Akan ganti baju, ganti penampilan rapi. Makanya orang khusyuk itu, kata Quran, kelihatan dari awal. Penampilannya beda, wudunya nggak sembarangan. Makanya disebutkan di Quran surah 7 itu, ayat 31 Allah sampaikan gini, ya, ketika Anda datang panggilan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindah. Allah yang panggil. Makanya beda, datangnya beda. Pakai pakaian bagus, datang. Kenapa siapa? Menghadap Allah. Yang kedua, dia wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jadi dia tukin pastikan sempurna, bagus. Belajar tajwid supaya kalimatnya benar. Anda menghadap wawancara kalimat tolak pekerjaan. Anda menghadap Allah yang sekarang sudah nggak betul, Fatihah aja masih berantakan misalnya. Terus doa pengen dikabul. Belajar dari sekarang yang baik. Nah, yang terakhir setelah itu wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa Anda persiapkan itu? Rasakan. Mungkin itu sholat terakhir yang Anda kerjakan. Mungkin wafat seketika. Kalau sudah seperti itu, maka akan lahir kehusyuan. Kalau orang sudah khusyuk, kemudian dia berdoa, seketika dikabulkan. Orang lagi nangis tuh, nangis, ya Allah, ampuni saya, sujud ya dalam sholatnya. Seketika turun ampunan. Karena Allah itu maha lembut, maha merasakan. Ketika orang memohon dengan perasaan dan merasakan permohonannya, seketika jawaban diturunkan. Itu yang dimaksudkan. Kalau belum yakin juga, maka perlu apa lagi? Allah panggil kalimat imannya. Makanya disebutkan lagi di ayat 153 dengan kalimat iman. Dan ditekankan dengan huruf ya ayyuha. Ya, itu huruf harfun nida. Disebutkan 361 kali. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya nida, haknya tanbih untuk penguat. Baik, kalau menerjemahkannya begini. Hei, aku kuatkan, aku yakinkan kalau kalian masih merasa punya iman. Alladzina disebutkan 1080 kali. Itu jam'ul jam'iyah. Jadi menyebutkan bentuk jama' tanpa batas. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup semua. Kata Allah, hei, sepanjang kalian masih punya iman, apa enggak yakin juga denganku? Aku enggak peduli kamu kaya atau cukup, atau besar atau kecil, laki-laki atau perempuan. Kalau punya masalah, kata Allah, minta kepada aku solusi. Artinya, ayat ini ingin menegaskan, kalau ada orang punya persoalan, enggak pernah menyebut nama Allah, dipertanyakan apakah ada iman dalam dirinya. Itu maksudnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Allah Ta'ala alam bisawab dan dimudahkan segala urusan-urusan kita dalam kehidupan, insyaallah.